Saya Kemisi dari SMK Negeri 1 Kasreman, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia Maju. Saya akan memaparkan tugas 1.4.A.9, yaitu aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Kegiatan aksi nyata ini dilakukan berdasarkan rancangan kegiatan aksi nyata yang saya buat pada tugas koneksi antar materi modul 1.4. Terdapat dua kegiatan yang akan saya lakukan dalam menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah, yaitu 1. Menyebarkan pemahaman tentang budaya positif, disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan cara menerapkan segitiga restitusi kepada rekan sejawat. 2. Menyebarkan pemahaman tentang budaya positif, disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan cara menerapkan segitiga restitusi pada siswa. Berdasarkan rancangan kegiatan aksi nyata yang telah saya buat pada koneksi antar materi, maka latar belakang kegiatan aksi nyata yang saya lakukan adalah mewujudkan budaya positif di sekolah, merubah stimulus respon menuju cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dalam setiap tindakan, mengenalkan keyakinan kelas atau sekolah kepada seluruh warga kelas atau sekolah, sebuah keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh warga kelas atau sekolah, berbagi praktik baik dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, sehingga tercipta disiplin positif. Banyak guru yang belum memahami tentang 5 posisi kontrol seorang guru dan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang bermasalah. Tujuan kegiatan ini adalah 1. Menyebarkan tentang pentingnya budaya positif di sekolah. 2. Berbagi pengalaman dengan rekan guru ataupun siswa untuk menciptakan disiplin positif berdasarkan kesadaran diri akan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. 3. Berbagi praktik baik tentang bagaimana mengatasi permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. 4. Berbagi pengetahuan tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Dampak bagi murid. 1. Murid dapat memahami tentang nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. 2. Merubah pola pikir murid, apapun tindakan yang dilakukan selalu ada sebab dan akibat. 3. Dengan adanya perubahan yang diharapkan, sekolah lebih berpihak pada murid. 4. Mendapatkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman serta kondusif. Tolak ukur. Hal yang menjadi indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah 1. Terciptanya keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. 2. Guru memahami tujuan dari setiap tindakan murid, berpikir proaktif untuk membimbing murid ke arah yang lebih baik. 3. Guru menerapkan segitiga restitusi untuk mendorong motivasi intrinsik dari dalam diri murid. 4. Terciptanya disiplin positif di sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh semua warga sekolah. Lini masa tindakan. Tindakan 1. Mengajukan gagasan kepada kepala sekolah tentang budaya positif dan keyakinan kelas atau sekolah. Tindakan kedua, menyebarkan pemahaman tentang pentingnya budaya positif, disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan cara menerapkan segitiga restitusi pada rekan sejawat dan pada siswa. Tindakan ketiga, mendata dan memantau kelas yang telah menerapkan keyakinan kelas. Hal ini dilakukan bersama-sama dengan wali kelas. Tindakan yang keempat adalah memantau dan mengevaluasi dan refleksi untuk membuat langkah yang lebih baik. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif kepada rekan guru dan siswa. 2. Ruangan dan LCD proyektor. 3. Motivasi dan dukungan moral. Cara mendapatkannya, saya akan melakukan langkah-langkah seperti di bawah ini. 1. Meminta izin kepada Wakasek Sarpras untuk meminjam peralatan yang dibutuhkan. 2. Berkoordinasi dengan Wakasek kurikulum terkait kegiatan menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif yang akan dilakukan kepada rekan sejawat dan siswa. 3. Mensosialisasikan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan aksi nyata yang saya lakukan dalam menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif kepada rekan guru dan siswa dapat dilihat pada video yang akan saya tayangkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan memberi pengarahan atau menularkan pengetahuan saya kepada kalian terkait tentang materi budaya positif. Menciptakan budaya positif di sekolah kita. Dengan menciptakan budaya positif itu diharapkan kalian tuh bisa menumbuhkan disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu adalah kamu bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri kamu sendiri. Kebiasaannya, kamu itu biasanya, anak-anak hari ini yang nilainya 80 nanti bisa dapat hadiah. Gitu. Nah, kamu melakukan hal itu, mencari nilai 80 atau mencapai nilai 80, karena apa? Karena ada motivasi dari luar, eksternal itu tadi apa? Hadiah. Besok kalau nggak datang, kamu nanti saya strap. Kamu datang akhirnya tepat waktu karena apa? Karena takut di strap, karena ada ancaman itu tadi. Itu juga termasuk motivasi walaupun bentuknya negatif karena berbentuk ancaman. Nah, sekarang itu saya ingin mengajari kalian istilahnya menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri kalian sendiri. Motivasi yang bisa membuat kalian itu melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran kamu sendiri. Jadi bukan karena motivasi dari luar. Entah kamu karena takut diancam, takut dihukum, takut karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan pujian, itu adalah salah satu bentuk dari motivasi dari luar yang mendorong kamu melakukan perbuatan itu. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa sekolah itu sebagai ladang, tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat ataupun jamur-jamur. Nah, di sini yang menjadi bibit itu siapa? Kalau sekolah itu dianggap ladang, murid. Nah, Pak Tani itu siapa? Guru. Jadi Pak Tani itu apapun bibitnya, jadi nggak tergantung loh. Entah itu bibitnya baik, bibit kualitas unggul misalnya, dengan bibit yang belinya murahan misalnya, kalau ditanam oleh seorang guru yang tepat, ditanam di tempat yang subur, diberi cahaya matahari, dipupuk dan dirawat tiap hari, kira-kira bibit yang unggul dengan bibit yang murahan tadi itu kira-kira akan tumbuh lebih baik yang mana? Padahal yang bibit yang unggul tadi itu cuma asal ditanam, tidak dirawat, tidak dikasih pupuk, tidak diopeni istilahnya. Bedanya di mana? Dari apa? Dari perlakuan kan? Kamu bisa menjadi seorang bibit yang unggul di tangan oleh guru-guru yang Pak Taninya itu memang benar-benar bisa memahami bagaimana cara merawat kalian. Tapi kalau kalian dirawat dengan cara yang salah, bibit unggul sebaik apapun, sepintar apapun intinya kalian itu, memiliki kemampuan hebat tapi di tangan guru yang salah, kamu gak bakal jadi orang. Benar? Itu bukan teori, tapi itu kenyataan. Kalau kamu kembalikan ke diri kamu sendiri dan kamu berpikir, ya bukan sih. Jadi betapa besarnya peran seorang guru dalam mendidik murid. Nah, di sini ada yang namanya konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, kalau di sini disiplin itu banyak orang memaknai sebagai satu kepatuhan yang memiliki kecenderungan ketidaknyamanan dan sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman. Itu biasanya disiplin itu anggapan kalian seperti itu. Kemudian di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya sendiri ataupun berasal dari luar yang bisa dianggap sebagai dari luar itu seperti apa sih? Contohnya keteladanan seorang guru. Kamu biasanya gini, wong bapak ibu guru lho Bu, ning mbok dinyami lho ngobrol. Itu bukan bentuk satu keteladanan ketika kamu melihat sesuatu hal yang buruk dan kamu menerapkannya. Gune jaman wayahe ngajar ning warung kok Bu, aku ya wayahe ngajar tak ning warung wong. Katanya guru kencing sambil berdiri, murid kencing sambil berlari karena mengikuti keteladanan seorang guru. Misalnya kamu melihat, upacara Bapak Ibu guru loh Bu, banyak yang nggak ikut upacara. Kamu kan menilai ke saat itu. Dan ketika seorang guru itu menunjukkan perilaku yang tidak baik, kamu cenderung itu apa? Mengikutinya tanpa sadar. Padahal kamu tahu itu buruk. Itu jelek, tapi
kamu ikuti. Karena kamu merasa apa? Wong gurune wae ngono, masa aku gak ngono. Gitu loh prinsip kamu. Kamu nggak punya nggak punya satu kepribadian yang itu salah. Berarti saya nggak boleh seperti itu. Kamu belum bisa seperti itu. Dan banyak Bapak Ibu guru termasuk saya belum memberi keteladanan yang baik. Saya menyadari itu. Contohnya apa sih? Hal kecil aja lah. Tadi berdoa, harusnya saya melihat kalian itu dalam artian menginginkan kalian berdoa. Tapi saya sibuk membuka laptop. Akmal melihat saya tahu. Saya membuka laptop dalam kondisi terpaksa karena laptop saya itu harus mau dipakai 30 menit itu harus sudah nyala dulu. Padahal saya berpacu dengan waktu karena kalian segera mau remedi matematika. Itu alasan saya. Dan ketika kamu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kamu tidak melakukan dengan sikap yang tegap, itu sebenarnya itu kamu sudah melakukan satu intinya? Tidak menghargai. Tidak menghargai apa? Diri kamu sendiri. Tidak menghargai apa? Laku kebangsaan kamu. Kalau kamu menganggap, lah bu, kan cuma nyanyi bu, gitu aja kok permasalahan, enggak seperti itu. Itu lagu wajib, lagu Indonesia Raya itu bisa memunculkan nasionalisme dalam diri kalian. Kalau kamu menyanyikannya sambil lalu, nggak mengambil maknanya, itu sama aja bohong. Lagu itu cuma menjadi lagu-lagu biasa kayak lah. Nggak seperti itu, Cah. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan, mardika iku jarwanya nora mung nglepasin pangkreh ning uga kuat kuasa amandiri priyangga. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kalau kamu pengen merdeka kan nggak mau diperintah-perintah atau kamu harus ini, kamu harus ini gitu kan. Tapi akan tetapi juga cakap membuat perintah untuk diri kamu sendiri. Jadi merdeka itu kamu nggak bisa lepas dari perintah orang lain, tapi kamu juga tidak boleh lepas memerintah diri kamu sendiri untuk bersikap disiplin. Jadi merdeka dalam artian itu apa? Ada hal-hal yang tetap harus dipatuhi. Nggak merdeka terus bebas-bebasnya merdeka tanpa ikatan tuh enggak. Jadi merdeka dalam artian di sini tuh kamu harus bisa memerintah diri kamu sendiri untuk apa? Kalau di sekolah ya bersikap disiplin, mematuhi peraturan dan lain-lain. Itu namanya memerintah diri sendiri. Kalau ada guru ngomong berarti kamu harus bisa memerintah diri kamu sendiri untuk diam mendengarkan. Itu namanya merdeka, bukan dipaksa. Karena muncul kesadaran dari dalam diri kamu sendiri. Untuk apa? Untuk bersikap menghargai dan menghormati orang lain. Paham, Cah? Nah, dari dua pendapat di atas, ini ada pendapat dari Dian Gosen yang mengatakan bahwa disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian dapat disimpulkan dari pendapatnya Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen ini adalah murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Kamu tahu nilai-nilai kebajikan universal? Profil pelajar Pancasila itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Bersikap hormat menghormati, tekun, disiplin, kemudian apa, Cah? Tepat waktu, ramah, empati, bertanggung jawab, itu nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini dinyatakan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi untuk menguasai diri, untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi motivasi ini muncul dari kesadaran diri kamu sendiri, bukan karena dari orang lain, bukan karena dari paksaan, bukan dari aturan, tapi muncul dari dalam dirimu sendiri. Untuk berbuat lebih baik sesuai dengan nilai kebajikan yang kamu yakini. Kamu meyakini enggak kalau harus jadi manusia itu harus saling hormat menghormati? Meyakini hal itu enggak? Harus seperti itu kan? Oh berarti harus disiplin tepat waktu, mengerjakan tugas juga tepat waktu. Itu keyakinan diri apa bukan? Apa kamu enggak memiliki keyakinan diri itu? Tugas sih gampang bu, dikerjakan nanti aja lah. Apa keyakinanmu seperti itu? Enggak toh. Kamu tetap memiliki keyakinan untuk mengerjakan tugas tepat waktu, walaupun kenyataannya karena kondisinya mungkin kamu terlalu capek karena banyak main, terus akhirnya kamu nggak tepat waktu. Itu adalah kesalahan yang kamu lakukan tanpa kamu menyadari, tanpa kamu bisa
memberitahu atau memerintah dirimu sendiri untuk berbuat sesuai dengan kebajikan universal itu. Bagaimana Akmal? Kamu mengantuk? Mau tak ajak main game? Gak mau kan? Mau main game? Kemarin tak ajak main game manusia atau monyet aja kamu. Tak ajak main Marimin sama Marijo aja Ilham gak mau, ya kan? Kamu malu kan Ham? Kenapa? Kenapa? Tidak sesuai dengan, menurut kamu nggak sesuai dengan usiamu. Piye? Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Di sini menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 alasan yang memotivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti yang sudah saya singgung tadi, kamu kalau ada peraturan itu kan, kamu pertama kali alasan kamu disiplin itu apa? Tepat waktu apa? Oh takut dihukum bu, nanti dihukum suruh keliling lapangan misalnya. Yang kedua, kamu sinau tekun, karena apa? Pengen nilaimu bagus, karena apa? Diiming-imingi imbalan. Itu berarti motivasi muncul itu bukan dari dalam diri kamu sendiri, tapi dari pihak luar, dari imbalan ataupun hukuman itu. Dan yang ketiga ini yang paling harusnya kamu miliki, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang kamu yakini. Dan saya yakin gak ada anak di sini yang meyakini nilai-nilai itu yang buruk itu nggak kamu yakini. Oh, kalau saya meyakini kalau hidup ini untuk saya sendiri bu, kelas itu milik saya bu, nggak peduli dengan orang lain. Kamu nggak mungkin punya keyakinan seperti itu. Kamu mesti berkeyakinan menghargai orang lain bu, saling menghormati bu, disiplin bu, tepat waktu bu, mempercayai teman, mempercayai orang lain. Kalau kamu nggak percaya dengan teman kamu naruh HP-mu sembarangan nggak mungkin loh Cah. Karena kamu mempercayai mereka, HP mbok cas kemanapun kamu pergi, kamu yakin HP-mu nggak akan hilang. Karena apa? Kamu percaya dengan teman. Itu adalah nilai kebajikan universal. Dan tanpa kamu sadari, kamu tuh sudah meyakini hal itu. Cuman dalam penerapannya, itu kamu belum sampai ke sana. Masih ada ego di dalam diri kamu, ya untuk melakukan hal yang kadang itu masih di luar apa namanya? Di luar peraturan atau masa melanggar. Jadi sebagai bentuk kalau apa ya, bentuk dari ketidakpuasan mungkin di sekolah kelasmu. Oh pas waktu kegiatan karnaval dipilih ini ada yang nggak kecatat, merasa sakit hati misalnya, kemudian terus akhirnya cuek, nggak mau ngapa-ngapain, emosinya tinggi karena apa, dia sebenarnya pengen ikut tapi karena nggak dicantumkan dia marah. Bentuk kemarahannya itulah sebagai wujud dari rasa tidak puas. Karena apa? Kebutuhan hidup manusia itu ada salah satu yang nggak terpenuhi, yaitu apa? Pengakuan. 3 motivasi sudah saya kasih tahu, 3 motivasinya tadi. Kemudian keyakinan kelas. Karena saya masuk karena kita ini sudah masuk di semester 2 nanti baru saya akan membuat keyakinan kelas untuk kelas kita. Keyakinan kelas itu adalah tindakan nilai kebajikan yang kita sepakati di kelas yang harus kita laksanakan. Jadi ketika kamu melanggar keyakinan itu, maka ada konsekuensi, kamu harus memperbaiki kesalahan kamu. Keyakinan kelas itu tentang nilai-nilai kebajikan apa yang kira-kira di kelas itu berlaku. Apa kira-kira, Dimas? Kalau di kelas itu nilai-nilai kebajikan apa yang perlu kita tanamkan di kelas? Menghormati, saling menghormati, menghargai, ya kan? Terus apa lagi? Disiplin, datang tepat waktu. Kira-kira waktu kamu ngajar, tiba-tiba temanmu datang kayak tadi, kamu merasa terganggu enggak? Ya enggak? Nah itu merugikan orang lain apa cuma merugikan diri kamu sendiri? Kenapa kok merugikan orang lain? Kenapa? Misalnya kamu datang terlambat, kamu merasa itu merugikan orang lain, ya kan? Enggak cuma merugikan diri kamu sendiri kan?
Kenapa kok bisa merugikan orang lain? Iya, karena apa? Kita mengganggu. Ketika teman-teman kamu masuk, teman-teman kamu tuh langsung terganggu konsentrasinya, langsung fokus ke kamu. Akhirnya buyar yang diterangkan gurunya tadi. Dan itu termasuk kamu nggak menghargai dan menghormati kepentingan orang lain. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, dituliskan dengan pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk yang positif, kata-kata positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Jadi nggak semua nilai kebajikan itu bisa diterapkan. Jadi ada beberapa yang mungkin nggak cocok untuk sekolah kita, di kelas kita maksud saya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup. Di sini dikatakan bahwa kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Dan ini komponen fisiologis kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ini ada masalah kasus Doni kita baca, apakah bisa ambil kasus Doni? Enggak ada. Kemudian kebutuhan cinta, kasih sayang adalah kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Contoh, kamu dibentuk kelompok, tapi ada salah satu temanmu tuh gak kamu sukai, akhirnya kamu tuh agak perilakumu tuh agak mengasingkan. Kira-kira perasaan teman kamu gimana? Kebutuhan apa yang nggak dia dapatkan? Kebutuhan ini, dia kebutuhan untuk tidak diterima, dia merasa nggak diterima di kelompok itu. Dan ketika dia tidak diterima dalam kelompok itu, dia itu akan melakukan perbuatan yang mencerminkan ketidakpuasannya itu. Karena ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi itu tadi. Karena perilaku itu tadilah. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan kamu. Kamu ya pengen wong kamu itu misalnya mampu menjadi pemimpin, tapi kamu nggak diakui teman-teman. Allah pemimpin lo gitu, bu nggak bisa bu, dia itu ini. Di saat itu kamu diragukan kemampuanmu dalam memimpin temanmu. Padahal kamu merasa memiliki kompetensi di situ. Kamu mampu membimbing temanmu. Tapi ada beberapa orang mungkin yang tidak puas dengan kepemimpinan kamu, akhirnya dia menilai negatif dirimu. Dan ketika kamu dinilai negatif, perasaan bagaimana? Sakit hati? Nah, sakit hati kan ketika kamu nggak dihargai itu kan sama aja nggak dihargai kamu. Kemampuan kamu disepelekan, tidak dihargai, akhirnya kamu melakukan perbuatan sebagai bentuk pemberontakan dari tidak dihargai itu. Itu adalah alasan dibalik tindakan yang kamu lakukan. Kebutuhan keempat itu adalah kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kira-kira kebutuhanmu, kebebasan kamu itu apa kalau di dalam pembelajaran itu? Kamu kan pengen gini toh. Kalau saya tuh pengen mendapatkan menentukan kamu tuh pengennya seperti apa. Saya tuh saya tuh nggak terlalu minat dengan pelajaran itu, Bu. Berarti kamu diberi kebebasan untuk memilih, karena memang sekarang itu Bapak Ibu guru itu maksudnya memang diarahkan untuk memerdekakan anak itu tadi. Anak-anak itu tidak perlu dipaksa untuk menguasai satu mata pelajaran tertentu kalau memang dia tidak mampu. Kalau ketika kamu merasa tidak cocok dengan cara gurunya mengajar mungkin, jadi kamu mungkin bisa meminta, Bu, tolong Bu, metode mengajarnya diganti. Itu bentuk kebebasan kamu memilih. Saya tuh nggak bisa Bu, kalau matematika itu harus angka-angka. Tapi kalau matematika menggunakan soal cerita, saya itu lebih paham Bu. Misalnya seperti itu. Itu kan salah satu kebebasan kamu meminta untuk diajar sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan minat dan bakat kamu.
Itu menurut saya tentang kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Kalau dalam pembelajaran, kamu itu kan suka usil kan ya Anhan, Ilham. Suka usil, suka ganggu temennya. Karena apa? Kamu tuh butuh sesuatu, aktivitas yang bisa membuat kamu itu nggak jenuh mungkin. Karena mendengarkan saya ngobrol misalnya kayak si Akmal itu ketika ini kan sedang mengantuk, dia mungkin butuh sesuatu yang bisa membuat mengusir rasa kantuknya. Nah itu kan bentuk kebutuhan kesenangan, ya kan Mal? Ketika gurunya menerangkan dan kamu merasa saya ngantuk Bu, gak bosen Bu, kamu pengen melihat sesuatu atau mungkin pengen bermain, melakukan sesuatu hal apa biar kamu tuh merasa senang dan tidak bosen lagi. Itu bentuk kesenangan. Ya sama kayak si Agus Ribut itu kadang di kelas itu suka cari perhatian. Kalau menurut saya ketika dia itu ini tuh bentuk dari pelampiasan karena salah satu kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Dia mungkin sedang mencari bentuk pengakuan lah kalau menurut saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, Cah. Yang pertama adalah menjadi penghukum. Ya contohnya tadi yang saya bilang, gurunya bilang, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu bentuk sebagai penghukuman. Ya sama kayak yang saya bilang tadi, ada anak telat sepatunya salah, dimarahi, pokoknya nggak mau tahu alasannya. Kalau kamu nggak bisa pulang, nggak bisa ganti sepatu kamu, atau nggak ada yang bisa mengantar sepatumu ke sekolah, lepas sepatumu. Seharian kamu nggak usah pakai sepatu. Bilang seperti itu. Akhirnya anak yang melakukan kesalahan tadi itu nggak berani keluar kelas karena apa? Malu. Karena seharian dia nggak pakai sepatu. Sepatunya disita oleh guru. Itu bentuk posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian membuat orang bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah. Contoh yang dikatakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Itu kan memunculkan rasa bersalah dalam diri kamu, iya enggak? Oh iya, nanti wong tua aku ngerti dia ya, lek aku mau melompat pagar bolos. Kamu merasa bersalah saat itu. Suaranya memang halus, tapi guru itu sudah mengatakan kalau kamu tuh salah kalau dengan berbuat seperti itu. Posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Ini posisi yang paling kamu sukai. Karena apa? Di sini guru itu tidak akan menyakiti muridnya dan akan selalu membela kamu. Misalnya kamu melakukan kesalahan, dia itu berusaha untuk menutupinya untuk kamu. Dan itu menimbulkan apa? Ketergantungan kamu dengan guru itu. Suatu ketika guru itu kalau ketika nggak bisa membantu kamu mesti akan marah dan merasa tidak diperhatikan lagi kan, nggak dianggap teman lagi toh. Kamu kan sukanya begitu. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Dia mengingatkan kamu tentang apa yang dia lakukan selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Sama seperti yang saya lakukan. Ya wis, gak apa-apa lah. Silakan duduk. Jangan seperti itu. Saya pikir bapak ibu teman saya, murid itu dia itu merasa, dia berpikir kalau guru ini mau koncoku. Tapi ketika guru itu tadi tidak berbuat sesuai yang dia inginkan, maka dia akan kecewa. Tiba-tiba ngono ya, tiba-tiba Bu, kami kayak ngono kae, tiba-tiba gak friend be aku, gak bolo, kamu akan kecewa. Karena apa? Kamu merasa tergantung itu tadi. Tergantung untuk dibela, tergantung untuk merasa aman. Karena apa? Ya wis dimaklumi tindakanmu oleh guru itu. Dan paling ideal itu guru sebagai pemantau atau sebagai ini yang keempat ya. Ini sebagai pemantau, yang paling ideal itu sebagai manajer. Ini dia memonitor, berarti mengawasi. Jadi kata-kata yang sering dikatakan oleh guru sebagai pemantau itu dia akan mengatakan, ayo peraturannya apa? Kamu kok bisa sampai telat? Ayo peraturannya harus hari ini pakai seragam apa? Oh kamu salah kostum. Itu pemantau.
Apa yang telah kamu lakukan? Dimas, apa yang kamu lakukan Toding? Kok sampai seperti ini? Biasanya seperti ini misalnya. Kok bisa sampai bajunya Agung Setiawan sobek? Kamu apakan? Itu sebagai bentuk pemantau. Karena apa? Guru yang sebagai pemantau mesti dia memiliki riwayat catatan kamu. Oh, kamu tuh melakukan perbuatan kesalahan berapa kali. Itu pemantau. Kalau sebagai manajer, dia itu kalau sebagai manajer ya, dia itu mengajak kamu untuk berdiskusi. Maksudnya tidak menyalahkan kamu. Maksudnya, Dimas kamu salah karena hari ini kamu telat. Enggak seperti itu, tapi dia ngajak ngobrol. Sebenarnya alasan kamu apa sih, Dim? Kok bisa telat? Oh, saya tadi bangun kesiangan, Bu. Kalau kamu telat itu berarti merugikan siapa, Dim? Oh, merugikan diri saya sendiri, Bu, dan teman-teman. Baik, oh berarti kamu sudah memahami kesalahan kamu, misalnya gitu. Wah, menurut kamu, Dimas, untuk memperbaiki itu harus bagaimana? Kamu mesti bilang, saya akan Bu, membuat jadwal kalau tidur nggak boleh kemalaman. Jadi guru nggak menyalahkan, tapi memberitahu, memberi kesadaran dalam diri kamu sendiri untuk mengakui kalau kamu salah dan mencari jalan keluar yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan itu. Itu manajer. Nah, yang harus dilakukan seorang guru ketika siswanya bermasalah itu menggunakan segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kamu itu kalau misalnya ya ada anak Rohim maju ke depan kerjakan ini, kamu nggak bisa, Rohim nggak bisa, dan tiba-tiba dia tergagap di depan tuh, ketawain teman-temannya. Kira-kira perasaan Rohim bagaimana? Rendah diri kan? Dia langsung merasa grogi, terus merasa nggak percaya diri kan? Kalau seperti itu. Jadi dengan segitiga restitusi, guru itu tidak menyalahkan kamu, tidak membuat kamu sebagai seorang yang bersalah, tapi membuat kamu itu menyadari bentuk kesalahan kamu. Menstabilkan identitas itu membuat kamu itu identitasmu itu tidak sampai kamu itu merasa dihakimi, merasa diapakan kalau seperti itu. Kalau kamu merasa kamu melakukan kesalahan tapi itu kamu nggak disalahkan di depan umum, itu berarti kalau kamu melakukan kesalahan ya, gurunya nggak langsung, oh kamu tuh nggak belajar tuh makanya. Oh ya kalau pelajaran belajar, kamu nggak dikatakan seperti itu, tapi cuma bilang, oh ya apa-apa Rohim, silakan duduk kembali. Kamu saat itu diselamatkan, identitasmu diselamatkan. Kamu nggak bakal malu kan? Kamu nggak akan merasa malu, nggak bakal merasa rendah diri kan? Itu salah satu cara untuk menstabilkan identitas, yaitu gurunya nggak menghadirinya pada saat itu. Kemudian tahap yang kedua yaitu memvalidasi kesalahan. Kamu akan ditanyakan apakah kamu melakukan kesalahan, apakah kamu sudah menyadari kesalahan kamu, kemudian kamu akan berusaha memperbaiki diri kamu. Kalau kamu sudah menyadari kesalahan itu. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini. Dimas, menurut kamu keyakinan kelas kita itu seperti apa, Dimas? Kalau kamu nggak pakai kayak sekarang kan nggak ada keyakinan kelas ya, peraturan ya. Kamu tahu peraturan sekolah kita bagaimana, Dimas? Oh, Bu, harus pakai seragam rapi, dimasukkan bajunya ke dalam, misalnya. Terus yang kamu lakukan itu sudah sesuai peraturan apa tidak? Seperti itu. Jadi menanyakan keyakinan yang kita yakini. Kamu yakin, oh harus disiplin Bu, baju harus dimasukkan. Itu kan salah satu bentuk keyakinanmu kan. Ketika kamu melanggar keyakinan kamu sendiri, itu bagaimana perasaan kamu? Kamu merasa bersalah? Iya apa enggak? Kalau merasa bersalah berarti berusaha memperbaiki diri enggak? Sudah seharusnya seperti itu. Itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru ketika kalian itu melakukan kesalahan. Sebenarnya saya tuh pengen memperlihatkan kamu video-video yang ada di sini tuh banyak banget dan sangat menginspirasi. Saya juga jadi tahu guru itu harusnya seperti ini. Jadi nggak boleh memaksa, ini kan modul memaksa, ada lagi modul yang lain. Disiplin positif itu banyak. Ini ada restitusi yang saya bilang tadi, 5 posisi kontrol guru, ini ada contoh-contohnya. Video tentang bagaimana seorang guru itu menjadi posisi kontrol, menjadi seorang manajer.
Kalau sebagai penghukum itu seperti apa? Kalau menjadi seorang, sebenarnya saya lihatin ya, posisi kontrol sebagai penghukum. Selamat datang di pembelajaran tentang posisi kontrol mungkin akan berpelan. Gurunya sedang menerangkan, tapi anaknya mainan melempar temannya dengan keras. Saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa nggak sih sekali aja menjadi guru yang baik? Pernah dengar kata-kata itu? Bahkan peringatkan, kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan bapak keluarkan dari kelas. Sering kan yang seperti itu? Karena apa? Marah dia. Ibu dan bapak guru, dimarahi, dimaki, dan diancam di depan. Nah, itu perasaannya seperti itu enggak? Menurut ibu dan bapak Dia dimaki, diancam. atau meja setelah Peggy kembali ke depan kelas, apakah tadi akan terdorong merefleksikan pengembangan dirinya? Ibu dan bapak guru, cerita singkat itu menggambarkan salah satu dari 5 posisi kontrol guru menurut baik dosen, yakni penghukum tidak selalu menggunakan hukuman fisik, namun bisa juga dengan hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum percaya bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dan dosen menjelaskan, penghukum bahkan melihat pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid sebagai penghinaan terhadap otoritas guru, bukan sebagai kesempatan berdiskusi. Benar. Iya, ketika kamu ngeyel karo guru saat itu guru merasa disepelekan, merasa dihina. Dan memang benar menurut Diane Gosen itu seperti itu. Penghukum merespon perlakuan negatif murid, diantaranya dengan menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menghina. Polanya, penghukum akan menggunakan ancaman untuk mengatur murid-murid. Sekarang kita lihat cerita berikutnya yuk. Ibu sudah mengerjakan permainan nih. Dari sini nanti akan ditentukan siapa yang presentasi duluan. Kalian siap? Apa namanya? Karena waktunya sudah cukup, kamu boleh nanti mau melihat-lihat itu di akun belajar kalian. Punya kan akun belajarnya? Login di akun belajar ID, di situ banyak banget manfaatnya kalau kamu mau belajar di situ. Gitu ya, Cah. Terima kasih untuk hari ini. Lain waktu bisa saya sambung kembali. Kalau masih ada pertanyaan, silakan bertanya nanti di luar jam ini. Nanti saya terima, mau WA saya boleh kalau mau bertanya. Terima kasih ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf Bapak Ibu karena menyita waktu dengan. Saya di sini cuma mau cerita saja pengalaman saya ketika mengikuti kegiatan di Indonesia. Dan materi itu bulan ini itu adalah tentang disiplin positif. Jadi sekolah itu diwajibkan untuk membudayakan budaya positif atau membentuk karakter anak itu memiliki disiplin positif. Kalau kata-kata disiplin itu kan kesannya anak-anak dipaksa melakukan sesuatu gitu. Ya, dan itu kata stimulus karena stimulus dari kita, misalnya besok kalau kamu telat berarti kamu nanti saya hukum, itu stimulus yang negatif. Anak-anak akhirnya tidak berangkat telat, tapi karena apa? Karena stimulus dari kita, respon mereka, dia tidak berangkat telat. Itu nggak boleh sebenarnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu sebagai ladang, tempat untuk persemaian bibit. Jadi anak-anak itu kita itu dianggap bibit. Dan kita itu sebagai Pak Tani. Misal ada
dua bibit unggul dan bibit yang tidak unggul. Tapi dipegang oleh guru, misalnya bibit unggul, tapi yang makan itu kemudian tidak konsisten. Maksudnya Pak taninya itu sembarangan merawat. Kira-kira bibit unggul itu dari manusia yang berguna apa tidak? Beda kan? Beda. Kalau bibitnya itu bibit yang biasa, misalnya murahan lah untuk aja. Tapi ditambah oleh guru hebat, mereka bisa menjadi orang-orang hebat. Nah, menurut Gajar Dewantara itu adalah seperti itu. Kemudian pendidikan itu juga memerdekakan manusia, memanusiakan manusia. Kita tidak boleh lagi melakukan satu perbuatan itu yang bersifat memaksa, itu tidak boleh. Jadi kalau di dalam guru penggerak itu kami diajari tentang lima posisi kontrol sebagai seorang guru. 5 posisi kontrol di situ ada yang namanya posisi kontrol sebagai seorang pendukung. Dan tanpa sengaja kita tuh sering melakukannya. Contoh aja, saya saja lah contohnya. Kalau ada anak telat mengerjakan tugas, saya mesti marah. Ketika pelajaran misalnya, kamu itu bagaimana? Sudah dikasih tugas tapi nggak kamu kerjakan. Itu posisi pembunuh kita. Karena kita tidak menyadari bahwa anak itu melakukan sesuatu itu karena mereka memiliki alasan. Contoh yang sering kita lakukan juga lah, ketika piket misalnya, ada anak telat sepatunya harusnya hari Senin itu harusnya hitam, tapi dia pakai udah telat sepatunya salah misalnya, kita mesti marah gurunya. Kamu itu sudah telat sepatumu nggak sesuai peraturan, kamu pulang misalnya, itu hukum dan itu nggak boleh kita lakukan. Karena ketika anak itu telat itu mesti ada alasan. Alasannya apa? Oh Pak, tadi saya telat Pak, karena mau istirahat. Nggak mau kamu pokoknya kalau hari ini kamu nggak bisa pakai sepatu hitam, lepas sepatumu. Itu tidak boleh kita lakukan. Posisi kita kalau seperti itu, si anak akan merasa apa? Merasa bersalah iya, terus dendam sama gurunya. Oh, kok orang-orang awas weh. Dia bukan itu dendam, akhirnya timbul rasa tidak suka dengan guru tersebut. Dan itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian posisi kontrol yang kedua itu adalah sebagai posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Misalnya di kelas, kamu tuh nggak kasihan sama saya toh, saya itu sudah ngajar kamu capek-capek, tapi kok kamu nggak paham, kamu nggak kasihan sama saya toh. Nah itu kita membuat mereka bersalah. Oh iya, lurus ngajar sampai abang kita kalau ngomong terus aku rame, dia merasa bersalah saat itu. Kamu nanti kalau nggak kerjakan tugas saya kemarin malah sekolah. Itu membuat dia itu, oh iya, saya kok ini ya. Itu pun ada akibat yang tidak bagus juga. Karena apa? Ini loh kakak, itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali loh kak mesti beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah itu membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol seorang teman. Kadang kita harus gak apa-apa misalnya tenaga terus gak apa-apa yang sudah masuk. Mereka itu akan tergantung dengan kita. Tergantung karena setiap kita melakukan kesalahan, gurunya belani. Akhirnya dia tergantung suatu ketika gurunya itu tidak mau belani lagi, dia akan timbul apa? Oh tiba guru kalian gak apa namanya gak friend dia. Terus aku saya itu rasa tidak puas lagi di dalam dirinya karena apa dia tergantung dengan guru. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini itu kita posisinya sebagai memantau ketika anak-anak berbuat salah. Contohnya, ayo kemarin kamu sudah melakukan pelanggaran, saya kok punya buktinya ini. Salahnya seperti ini. Itu pemantau dia. Kayak ini. Apa yang kalau kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Stimulusnya seperti ini. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus dan respon. Stimulus itu karena ada perintah, anak-anak merespon dengan tindakan yang mereka inginkan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Karena ada stimulus. Contoh stimulus yang positif harus seperti apa Bapak Ibu? Oh kalau kamu nanti nilai bagus, ikut lebih hadiah. Itu stimulus yang bagus. Tapi itu akan membuat anak apa? Melakukan hal itu karena ada penghargaan itu tadi. Nah itu dianggap kalau menurut
bosan katanya penghargaan seperti ini tuh malah mematikan kreativitasnya. Menurut penelitian, karena apa? Itu ini termotivasi untuk melakukan sesuatu yang bagus. Kenapa ada ini dan 1 juta itu? Tapi lambat laun dana dia itu apa namanya tidak berkembang kreativitasnya, akhirnya melakukan hal itu yang nggak sesuai. Mungkin karena pengen dapat dia tidak melakukan ATM, sama dia tidak modifikasi. Dia kalau dimodifikasi kalau nggak cuma amati dan begitu. Kemudian yang paling bagus itu posisi kontrol yang paling kecil, posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi kita itu tidak boleh membuat anak itu merasa bersalah, tapi kita harus membuat mereka itu menyadari kesalahan. Itu yang kita lakukan, bukan membuat mereka merasa bersalah, tapi membuat mereka sadar dengan kesalahan yang mereka lakukan. Seperti itu. Contohnya apa? Kita harus melakukan namanya tindakan segitiga restitusi. Ini ada 3 tahap segitiga restitusi itu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua itu adalah memvalidasi kesalahan, dan yang keempat itu menanyakan ulang. Kalau sekarang itu Berlin juga ada yang namanya perang semua, tapi yang ada itu adalah keyakinan sekolah, keyakinan kalau saya yakin nilai-nilai digajikan nanti besar. Jadi anak-anak dibuat keyakinan. Jadi Bapak Ibu di kelas bisa awal semester itu membuat keyakinan besar akan kelas. Berarti kalau kamu nanti kalau bisa kerja gimana, kamu gimana, jadi kalau yang melakukan kesalahan kita kembali lagi. Apakah kamu ingat dengan keyakinan kamu itu? Oh iya, tidak bisa dinikmati. Apakah kemarin yang kamu lakukan sudah membuat orang lain dan diri sendiri? Oh belum, jadi kamu salah atau tidak? Iya, saya salah, saya sadar. Seperti itu. Jadi apa namanya, kita nggak boleh anak itu salah, nggak boleh langsung kita harus kita ajak bicara, kemudian ditanyakan alasannya kenapa kamu melakukan dari itu. Karena setiap orang itu melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, tidak mungkin ada yang namanya 5 kebutuhan dasar dari manusia. Kalau salah satu kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan sesuatu perilaku yang mungkin menyimpang ataupun tidak salah. 5 kebutuhan manusia itu diantaranya adalah ini, ada namanya kebutuhan untuk bisa hidup. Kita kalau dalam kondisi sulit seperti apapun, mesti kita bertahan hidup. Seperti saya misalnya, untuk bertahan misalnya ya, kalau saya harus apa namanya, maksud saya mau membeli sesuatu, saya harus berjuang untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Itu kalau itu bisa kita ingin apa? Berarti kita berjuang untuk mendapatkan bertahan. Jadi di sini kebutuhan yang bersifat fisiologis dan misalnya kegiatan makanan, kemudian komponen kemudian dalam ini maksudnya nggak saya ini juga kemudian cinta kasih sayang itu juga sangat diterima. Contoh dalam satu minggu pasangan menjalani. Kemudian ketika kita mau berhubungan yang kayaknya kok terlalu kita nanti yang merasa nggak diterima di kelompok itu akan terasa orang itu adalah kebutuhan apa sih asli. Kebutuhan dia kan diterima. Kalau nggak diterima itu dia akan terasa orang-orang itu yang misalnya anak-anak yang pakai sekali dia berani pakai. Itu ada di mana ini nggak langsung. Itu kalau nggak sampai nggak mau. Jadi anak yang nggak diterima itu kan justru artinya tidak diterima, merasa nggak diterima dia. Kebutuhan salah satu kebutuhan dasarnya 5 orang juga dia merasa nggak diterima di kelompok. Dan itu akan menyebabkan suasana yang tidak kondusif dalam kelompoknya, tidak nyaman juga. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kekuasaan, pengakuan. Anak-anak itu sering yang mampu itu pengennya kita akui, oh iya, kamu memang memiliki
Ya, dengan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, menjadi terampil, aktif atas prestasi dan keterampilannya. Ditinggalkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian ini memiliki keinginan untuk dianggap yang berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, seperti itu. Jadi dia pengen kemampuannya itu apa nih? Dan kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti bebas yang tapi bebas kita bebas. Oh ingin apa sih? Oh saya ingin mengembangkan diri belajar ini misalnya. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk mendapatkan yang diinginkan. Berarti itu dari kebebasan. Nah ini itu semangat. Contoh kelas itu anak-anak kan kadang sibuk sendiri. Dia main sendiri nggak banyaknya ketika mendengarkan. Karena apa ketika belajar itu nggak merasa senang. Dia merasa apa namanya tertekan. Akhirnya dia sibuk dengan kesenangannya dia sendiri. Menggambar atau mencoret-coret apapun. Dan itu otomatis akan melakukannya ketika kita manggil untuk apa namanya dia ditanya misalnya itu nggak bisa jawab. Karena pasti sibuk dengan ini. Dan saat itu berarti ada kebutuhan yang tidak dia dapatkan itu harus kesenangan. Jadi sebagai guru tapi ya beda memang Bapak Ibu. Saya dulu menggerai ini belajar main game. Saya Bapak Ibu kita main game. Nanti kalau saya bilang Simon kak ini siapa kata-kata Simon? Simon ternyata apa terpikirmu? Nanti kalau tiba-tiba pengajar prakteknya bilang lepaskan kok saya lepaskan enggak atau saya lepaskan. Ayo buku ini salah itu. Ya salah. Karena tadi saya bilang ikuti kata-kata Simon. Kalau lepaskan enggak ada kata-kata Simon, gitu kan? Simon berkata maju jalan, kita sudah jalan maju. Berhenti, kan itu nggak operasi kan mengikuti perintah berhenti. Ayo salah, bukan Simon yang berkata seperti itu. Saya juga aku fokus lagi. Ada ya banyak itu. Kalau dengan diri saya, nanti kalau Marina gini ya Bapak Ibu, kalau Marisa gini, nanti kalau menarik gini, nanti kalau apa namanya di atas gini, kalau di atas menara gini ya, itu naiknya cepat duluan tuh. Marina Mariko, menari di atas menara Mariko, Marina menari itu saya. Itu saya kata-kata aduh kok gitu ya tari saya lagi tari jodoh iya saya tuh sampai bisa itu aduh itu saya akhirnya pertama kali itu untuk supaya saya pasti paling malu saya merasa malu dengan diri sendiri karena dari Bandung guru SMP guru SD jadi kan saya paham pengolahan anak bangsa itu kan karya pertama saya agak karena diajak main di rumah ini karena semua bisa anak jadi mengikuti mereka bisa menyanyi dan membuat kalau saya di situ ketika Zoom Bu bener ya yang ngasih apa namanya ini gamesnya nggak pernah sendiri anak-anaknya sudah bisa betul semua di kelasku kemudian kerja depan itu tak praktekkan langsung anak-anak beragam banget responnya ada yang ingin terus ada yang ada yang penting nggak mau jangan aneh nggak mau dan rasa kok kamu nggak suka dan kamu menganggap kalau itu apa namanya tidak sesuai dengan sama itu tuh begitu anak saya gitu katanya. Iya saya bilang memang benar ya pertama kali saya itu melihat mereka bapak ibu mereka itu seperti itu saya juga merasa itu sih dua kali saya lihat mereka oh begitu respon saya juga berbeda oh tiga kali saya bisa begini dan merasa enjoy seperti itu sekarang mungkin lama-lama saya juga kayak SD lama-lama berbeda saya berarti tambah sabar toh tambah sabar saya lihat mereka memang dan mereka yang saya apa namanya ya membaik-baikan mereka semangatnya luar biasa benar baik melihat bagaimana perilaku anak-anak yang segera masuk dulu kemudian bagaimana reaksi bapak ibu
menanganinya itu benar-benar mengajarkan kita tuh menjadi guru yang benar-benar ideal. Definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah mahasiswa itu jarwanya orang menepati panggung itu kuat kuasa aman diri priyonggo. Jadi itu anak-anak itu diajarkan. Jadi merdeka itu bukan berarti lepas dari perintah orang lain, tapi mereka juga pintar untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi anak-anak itu harusnya dikembangkan motivasi intrinstiknya agar mereka itu memiliki disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Melakukan sesuatu itu karena motivasi dari luar. Motivasi dari luar itu bentuknya apa? Bisa berupa ancaman, bisa berupa penghargaan. Jadi ancaman itu pun bisa membentuk anak-anak disiplin, tapi dalam jangka waktu yang pendek, tidak dalam jangka waktu panjang. Mungkin saat ini mereka itu mengikuti kita, mengikuti perintah kita. Namun saya yakin ketika kita tidak ada, itu mereka tidak akan seperti yang kita inginkan. Mereka akan kembali ke sifat asalnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu anak itu memiliki dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dan kita itu diwajibkan untuk menuntun mereka, membimbing mereka untuk mengembangkan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu adalah sikap-sifat dasar mereka. Dan kodrat zaman itu apa? Kodrat zaman itu adalah perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi anak-anak itu kita kembangkan, kita bimbing, kita tuntun untuk apa? Bisa mengembangkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti itu. Jadi saya berharap sekolah ini nanti bisa menciptakan disiplin positif untuk anak-anak. Jadi tidak mengatakan mereka salah, tapi membuat mereka itu menyadari kesalahannya. Kemudian membimbing mereka untuk apa? Mencari jalan keluar untuk memperbaiki kesalahan itu. Sehingga apa? Muncul dari dirinya itu apa? Kayak nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan itu kalau jenengan sudah belajar profil pelajar Pancasila itu termasuk nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab, mandiri, pegang rasa, empati, disiplin, itu juga nilai-nilai kebajikan. Dan saya yakin mereka itu meyakini nilai-nilai itu. Mereka nggak mungkin pengen jadi anak yang tidak disiplin, nggak mungkin. Mereka tahu kewajibannya berangkat sekolah itu tiap jam 7 sampai sekolah, mereka juga meyakini hal itu. Dan ketika mereka melanggar, jangan kita salahkan, tapi kita cari tahu kenapa mereka melanggarnya. Kemudian kita bimbing mereka untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah itu. Setelah solusinya muncul, mereka akan menyadari bahwa perbuatan itu salah, mereka akan memperbaiki dirinya sesuai dengan keyakinan nilai kebajikan yang mereka yakini, dan saya yakin mereka akan membentuk satu pribadi atau memiliki disiplin positif yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan di sekolah. Demikian sekilas cerita dari saya ketika kegiatan guru penggerak. Terima kasih waktunya. Semoga yang mau terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi kegiatan. Dengan melakukan aksi nyata tersebut, diharapkan tercipta sebuah keyakinan kelas atau sekolah tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama-sama, menumbuhkan motivasi intrinsik yang memunculkan kesadaran dalam diri untuk melakukan perbuatan sesuai dengan nilai kebajikan tersebut, sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Guru mampu mempraktikkan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang bermasalah. Demikian kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.